Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Hubungan Latief dengan Soeharto. Latief sendiri menyatakan karir kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Soeharto. Pada gilirannya, membuat hubungan Latief dan Soeharto bukan lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah menjadi dua sahabat. Soeharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan kepercayaan dari Soeharto sebagai komandannya, yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit. Ketika Trikula pun ia masih dicari bekas komandannya itu, namun Latief sedang mengikuti seskuat. Pada bulan Juni 1965, Mayor Jenderal Soeharto meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di Kalimantan Timur. Akan tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam 5 Jaya. Di luar dinas, Latief mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup akrab dengan Soeharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Jenderal Soeharto terlibat G30S. Dalam pembelaannya, Letnan Kolonel Latief tetap menuduh Jenderal Soeharto sebagai ikut terlibat dalam G30S. Ia tidak memiliki ilusi apapun terhadap Jenderal Soeharto yang sedang berkuasa, orang yang setiap saat dapat mengirimkan dirinya ke dunia lain atau membebaskannya, menilai dalam kenyataannya selama rezim Orde Baru. Jenderal Soeharto berada di atas hukum. Dapat disimpulkan, ia memiliki suatu kesadaran politik cukup tinggi. Selama penahanannya, Latief mengalami siksaan luar biasa seperti dipaparkan dalam pembelaannya. Menakjubkan, ia masih bertahan hidup meskipun badannya cukup rusak. Semangat hidupnya luar biasa. Setelah tekanan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri, ia baru dibebaskan dari penjara pada permulaan 1999. Dengan keadaan badan yang rapuh, ia terkena stroke. Akan tetapi, semangat hidupnya tidak pernah pudar. Sejak itu, ia harus dibantu seorang penerjemah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekalipun demikian, ia tetap aktif mengikuti berbagai pertemuan, seminar, menulis makalah. Dalam suatu kesempatan, ia sedang menyelesaikan bukunya tentang serangan umum 1 Maret 1949. Berbagai pertanyaan timbul terhadap pernyataan bahwa seorang Latief tidak dihukum mati oleh pengadilan yang sekedar mementingkan proses formal dan mengabaikan pembuktian material. Bahkan untuk tokoh yang masih menjabat sebagai menteri pada tahun 1965, seperti Aidit dan Nyoto, dengan entengnya dibereskan oleh penguasa militer Orde Baru. Rupanya pengadilan terhadap mereka tidak menguntungkan sang penguasa. Sebagian orang mencurigai Latief sebagai melakukan deal tertentu dengan Soeharto. Sampai saat ini tanpa bukti, atau barangkali menurut logika intelijen, seseorang di suatu tempat dalam rezim tampaknya menghendaki ia tetap hidup. Begitu tulis Karmel Budiarjo. Seseorang itu tidak bisa lain kecuali Jenderal Soeharto. Untuk kepentingan apa ia menghendaki Latief hidup? Bagian dari suatu deal. Macam apa kesepakatan itu? Terlalu mahal untuk Latief dan terlalu riskan untuk Soeharto. Ini bila ditinjau dari kacamata setelah G30S. Tentu saja Soeharto pun selama berkuasa dengan amat mudahnya setiap saat dapat melenyapkan Latief bagai menepuk nyamuk. Kenyataan bahwa Latief tidak dihukum mati menimbulkan suatu spekulasi bahwa ia memiliki keterangan yang lebih sempurna yang disimpan di luar Indonesia dengan pesan supaya segera diumumkan jika ia dibunuh. Dalam majalah Far Eastern Economic Review 2 Agustus 1990 diberitakan memoir Latief disimpan di sebuah bank. Keterangan Latief memang memenuhi syarat untuk menyeret Jenderal Soeharto sebagai terlibat D30S golongan A sesuai pasal 4 keputusan Kopkamtik 18 Oktober 1965. Semua orang yang terlibat secara langsung, mereka yang mengatur rencana coup dan lalai melaporkan kepada yang berwajib. Ada satu hal lagi yang amat mentolok. Kolonel Latief ditangkap 10 hari setelah kegagalan gerakan.
Tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978, dan vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982. Latif merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Soeharto. Pada masa permulaan, bahkan pada tahun-tahun permulaan, pengikut Bung Karno masih cukup kuat. Maka diperlukan waktu bagi Soeharto untuk mengkonsolidasikan diri dan kekuasaannya. Dengan kata lain, Soeharto memerlukan waktu. Pendeknya, faktor waktu amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya, setelah usaha menyiksa dan mengisolasi Latif habis-habisan selama 10 tahun, tidak juga membunuhnya, dengan berjalannya waktu, ia tidak terlalu berbahaya lagi. Soeharto sudah cukup kuat dan mampu mengangkangi hukum dengan mudah. Demikian ulasan Yusuf Ishak yang sangat menarik. Faktor waktulah yang diperlukan oleh rezim Soeharto untuk melakukan kesaksian dan bahan apapun yang dimiliki Latif. Sudah jauh-jauh hari, kenyataan ini telah dimanipulasikan dengan keterangan juru bicara militer yang menyatakan Latif dengan sengaja tidak mematuhi perintah dokter berhubung luka-luka yang dideritanya, sehingga ia tidak cukup sehat untuk muncul di pengadilan. Sebagai disiarkan Kompas 26 Maret 1966. Bahan apa sebenarnya yang telah dimainkan oleh Kolonel Latif? Semata-mata sebagai seorang militer yang setia kepada Presiden Soekarno. Seseorang yang terseret masuk ke dalam perangkap SAM atau orang Soeharto yang sepahnya dibuang setelah habis manis. Ataukah yang lain? Kalau dia sepah yang dibuang, seharusnya ia dilenyapkan setelah korek keterangan yang diperlukan kepentingan rezim agar selanjutnya bungkam. Seseorang yang menamakan dirinya sebagai mantan intel 3 negara sekaligus Republik Indonesia, CIA, dan KGB mensinyalir Latif sebagai agen ganda. Karena itu ia selamat terus. Detak 5 Oktober 1998. Masih dapatkah kita mengharapkan sesuatu lain di samping pledoinya di pengadilan demi kepentingan sejarah bangsa? Sayang, sampai meninggalnya tokoh ini pada 2005, tidak ada informasi baru yang disampaikannya. Demikian Kura-Kura, Takar Lambi Sundel.